Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham edisi minggu depan di awal Agustus yang cukup menarik untuk kita pantau demi mendulang cuan bersama Sobat Joker Trader. Terima kasih untuk bulan lalu yang cukup dahsyat menurut saya. Beberapa scalper, beberapa scalping kita, beberapa saham edisi, dan saham swing sudah ada yang menghasilkan cuan. Terima kasih sudah mengikuti ulasan yang saya berikan. Saya harapkan teman-teman bisa cuan bersama dengan saya dengan potensi loss yang bisa kita minimalkan sedini mungkin. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya berikan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan mulai review saham yang ingin saya berikan. Pertama, dari composite. Composite hari ini tertahan di atas garis EMA 20 di posisi close 6070. Lagi-lagi area sideways sebagai support 6104 berhasil ditembus akibat distribusi besar di Jumat sore, yang biasanya Jumat sore bisa kita pastikan menjadi lahan harian untuk cuci-cuci barang atau ajang taking profit. Dari momentum dan dari RSI sudah cenderung bearish, jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk beberapa saham yang sudah layak cuan bisa teman-teman ambil sehingga potensi profit tidak tergerus banyak. Dan bagi teman-teman yang ingin masih hold saham yang berpotensi yang masih teman-teman pegang, bisa lakukan pemakaian trailing stop ya untuk menjaga profit supaya tidak tergerus. Baik, saham pertama yang ingin saya ulas ada saham POWR, ada Cikarang Listrik Indo, salah satu emiten yang menghasilkan listrik di wilayah daerahnya yaitu di Cikarang. Hari ini saya pikir Cikarang sudah sangat menarik di posisi terbaiknya ya. Di sini ada area supply di area 700 sampai 695 yang mungkin akan kita capai ya. Kenapa? Di sini ada bullish divergence ya. Dari kita tarik dari tanggal 29 sampai 14 Juli dan ada dua candle konfirmasi dan kemudian retest kembali di area 625. Ini bisa kita jadikan area support. Teman-teman bisa melakukan buy on weakness di area ini untuk akumulasinya cukup bagus ya. Saya pikir di area 625 sampai 620 bisa teman-teman lakukan untuk buy on weakness. Lalu area target breakoutnya ada di area 650 yang merupakan batasan kita untuk pertanda break bullish. Posisinya akan menguji kembali area EMA 20 sebagai resisten. Jika area ini tersebut, maka bukan tidak mungkin area 650 akan dijadikan sebagai area break bullish yang cukup valid ya. Kita buat area break bullish, break bull di area sini, dan di sini kita buat akumulasi. Kenapa saham ini sudah menarik? Karena saya pikir dia sudah membuat bearish channel yang sudah cukup lama dari 15 Februari ya sampai Jumat terakhir. Dan lihat pergerakan mulai ada pembedanya ketika dia di 29 sampai 14 Juli. Maka teman-teman bisa memperhatikan untuk buy on weakness ya, akumulasi kita di area 620 sampai 625. Target profit optimal
ada di area 700 sampai 695 dengan potensi harus melewati area lanjutan juga di 60-65 karena merupakan ini ada area supply kecil ya di area tersebut. Jika kita lihat posisi blok summary-nya, OWR 1 minggu terakhir terdapat big akum ya, dilakukan oleh broker CS dan TP, sedangkan yang melakukan distribusi minggu ini ada broker PD dan BK. Akumulasi masih optimis ya di 3,7 miliar. Maka saya pikir saham OWR layak kita pantau untuk saham edisi minggu depan. Selanjutnya ada saham MMLP. Sebelumnya saham MMLP merupakan saham swing yang sudah kita akum di bawah 650 dan sudah saya sarankan untuk taking profit ya di 760 sebagai target optimal. Saya melihat di sini ada pola bearish channel juga, dengan dia posisinya ada high dengan low dan sudah membentuk lower low dan sudah membentuk higher low. Kemungkinan dia akan membentuk higher lower low kembali jika kita hitung dari posisi dia punya habit. Jika dari Fibo koreksi dia tertahan di 1414, maka kita tarik dari low-nya kemudian ke high-nya 1414, itu kemungkinan akan mencapai di area 510. Ada kans ya potensi akan menutup area gap di area 530 sampai 515. Bagi teman-teman yang sudah mengkoleksi saham ini, bisa saya pikir untuk keluar dulu. Kenapa? Karena sudah kecenderungan dari momentum, sudah cenderung ingin melakukan bearish, tetapi secara volume trend memang indikasi bullishnya sudah ada. Jadi penentuan minggu depan sangat bagus untuk saham MMLP. Apa kita akan akum lagi di bawah 650 karena ada potensi menutup gap ya, menutup gap di area 530 sampai 515. Jika kita ambil posisi MMLP di 1 minggu terakhir melakukan big distribusi ya, dilakukan oleh broker YU, sedangkan broker CC melakukan akumulasi. Jika kita lihat dari foreign asing ya banyak keluar di emiten MMLP. Jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk sell on strength untuk saham swing kita di MMLP. Selanjutnya ada saham LPPF, salah satu yang layak menarik. Kenapa? Karena dia mantul di area supportnya di area 1760 sampai 1525. Dan saya pikir ada kans ya bullish divergence di sini. Apakah ada bullish divergence? Jika kita tarik dari sini ya ada bullish divergence ya. Dalam time frame 1 jam itu ada bullish divergence. Maka teman-teman bisa memperhatikan saham LPPF. Jika LPPF bullish divergence-nya konfirmasi, saya pikir sudah konfirmasi ya. Break bullishnya ada di 1895. Jika teman-teman yang tertarik untuk saham LPPF, bisa memperhatikan area 1890 sampai 1895 untuk area entry, atau jika ingin second chance entry untuk buy on weakness itu di area demand-nya di 1760 sampai 1725. Ada area supply di area 2005, bisa diperhatikan untuk sell on strength. Jika dia berhasil break dengan cukup kuat dengan volume seperti yang terjadi di awal bulan Juli, bukan tidak mungkin dia akan melanjutkan kenaikannya sampai di 2600 kembali. Selanjutnya ada saham BSDE. Saham BSDE kali ini sudah menyentuh area EMA 20 dan tertahan ya di EMA 20. Ada potensi break dengan dia punya bearish channel, lagi-lagi dia akan menguji area 975. Teman-teman bisa memperhatikan area supply lanjutannya kita turunkan di area 980. Potensi masih sama, di sini ada bullish divergence dengan kuat ya. Sini ada bullish divergence. Jika kita tarik dari sini ke sini, dia naik kemudian turun kembali, sudah terkonfirmasi ya.
dia akan break bullish di area 980. Targetnya ada di 1060 sampai 1115 dengan area stop loss saya pikir di 945. Buy on breakout di 980. BUB. Kita lakukan buy on breakout ya di 980. Jika teman-teman ingin melakukan buy on weakness di area 920 boleh, dengan komposisi bisa diperhatikan resikonya seperti itu. Selanjutnya ada saham TPIA yang sudah kita lakukan taking profit juga di saham swing, dan sekarang momentumnya memang masih cukup kuat dengan dia akan melakukan golden cross. Potensi upside-nya masih sampai 10.000 karena ada investor baru dari Thailand yang ingin masuk. Jadi kita harus hapus pola double bottomnya karena sudah terkonfirmasi sampai area supply di area demand di 8775 sampai 8575. Sekarang posisinya sudah membentuk candle hammer di sesi kedua. Jika kita ambil time frame 1 jam, time frame harian, di sini ada gap ya. Lagi-lagi gap ini menjadi batasan saham TPIA untuk melanjut dengan cepat. Seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham TPIA, bisa memperhatikan area gap ini untuk entry dengan posisi bisa lakukan buy on weakness ya di area 9200 sampai 9075. Jika kita lihat posisi block summary TPIA itu dalam satu minggu dilakukan akumulasi banyak sebesar 65,4 miliar di ada broker DP, RX dan YU, sedangkan broker yang melakukan distribusi ada LG, CC, PD dan MG. Jika kita lihat yang big account adalah broker asing ya, jadi TPIA masih sangat menarik jika teman-teman masih hold. Tapi saya sudah sarankan kepada sobat jago trader untuk menjual karena kita akan menggantikan ke MLPL kemarin, dan potensi MLPL juga masih sangat bagus. Selanjutnya ada saham IPTV yang berkutat di area bearish channelnya. Teman-teman bisa melakukan buy on weakness di area 248 sampai 246 dengan area stop loss jika dia break area 240 ya. Jika dia break area 240, teman-teman bisa melakukan cut loss karena ada pola bearish channel dengan target upside taking profit bisa di atas, bisa di area 266 sampai 264. Jika kita lihat posisi block summary-nya, terdapat akumulasi sebesar 12,3 miliar dipelopori oleh broker CC dan GR, sedangkan yang melakukan distribusi ada broker EP sendiri dan broker NI. Jadi teman-teman bisa melihat untuk buy on weakness ya di area 248 sampai 246. Selanjutnya MSIN layak dipantau juga karena tertahan di area EMA 20 nya. Saya pikir teman-teman bisa melakukan buy on weakness ya di area 410 sampai 400 dengan target penjualan jika kita ambil area supply yang tidak mampu ditembus itu di area 508 sampai 492. Area stop loss jika teman-teman melakukan buy on weakness di 410 sampai 400 bisa melakukan stop loss di area 386 atau di 388 bisa teman-teman melakukan cut loss. Ambillah di area 410 sampai 400 ya untuk saham MSIN. Jika dilihat dari MACD dan volume trend masih cenderung bearish, maka kita bisa memanfaatkan momentum ya volatile di saham MNC ini. Selanjutnya ada saham BABP yang layak dipantau juga. BABP lagi-lagi dibentuk dia punya pola, saya pikir ada cup and handle ya. Sini ada cupnya dan dia akan lagi membuat handle-nya dengan posisi pengurangan handle itu adalah posisi volume transaksi itu mengalami penurunan.
ini adalah posisi bandar yang sudah lama, yang saya sudah tidak ada buat lagi, jadi kita hapus saja. Kita akan membuat pola baru. Saya pikir ini ada cup and handle ya, ini cupnya, dan dia sedang membuat handle di sini. Jadi kita tinggal menunggu saja kapan handle-nya akan terjadi, untuk bisa teman-teman ambil taking profit ya. Selama masih ada kans penurunan, teman-teman bisa memperhatikan area demand ini untuk buy on weakness di esok hari dan di edisi minggu depan ya. Bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness ya, di area 348 sampai 344 untuk buy on weakness. Dengan upside point dia harus break area supply-nya ini sebagai dia punya batasan. Jika kita buat polanya seperti ini, oke, target upside point pertama, jika dia break sesuai dengan lebar candle di area 430, dan jika lebar dengan cup, maka cashnya bisa mencapai area lanjutan itu di 520 sampai 522. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan untuk buy on weakness saja di saham BABP. Jika kita lihat posisi blok summary-nya hari ini dalam satu minggu, terdapat akumulasi big akum ya sebesar 153,8 miliar dipelopori oleh broker CCR, F dan PD yang paling besar. Sedangkan yang melakukan distribusi itu ada broker YU, SQ dan ZP seperti itu. Bagi teman-teman yang bisa menarik ya untuk saham BABP, bisa lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham Nobu, salah satu saham gorengan yang volatile, lagi-lagi tertahan di garis EMA 50-nya. Teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Kenapa? Akan ada potensi bullish dan pengurangan bearish trend ya, atau pengurangan volume distribusi sudah dimulai dengan akumulasi di Jumat sore kemarin. Dengan target penurunan dia punya pola kemarin itu sudah tercapai ya. Dia break dan sudah tertahan di area paling low-nya itu di 12.35. Maka teman-teman bisa melakukan pembelian jika dia break area 13.95, itu sangat menarik ya. Jika dia break area 395, teman-teman bisa melakukan pembelian dengan target profit pertama yaitu di 15.95 dan target kedua itu di 1730. Stop loss bisa di bawah sini, di bawah candlenya, yaitu di area 1280. Teman-teman bisa melakukan cut loss. Selanjutnya ada saham MTDL. MTDL sudah turun ARB ya 3 hari, dengan volume penjualan hari terakhir di Jumat sore itu sangat besar. Potensi penurunan masih lanjut. Jika kita lihat dari Fibo koreksi, target penurunan bisa mencapai 2470 atau sampai 2250. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saya MTDL, bisa entry di sini 1 kali dan entry yang di sini 2 kali. Jika teman-teman tertarik untuk saham MTDL. MTDL ini merupakan emiten perusahaan teknologi yang menyediakan alat-alat teknologi untuk mendukung sebuah perbankan atau e-commerce atau UMKM yang ingin go digital, seperti itu. Jika kita lihat posisi blok summary-nya satu minggu ini, terdapat masih distribusi ya sebesar 19,6 miliar, tetapi ada big akum saya pikir
ada big akum ya di broker YP sebesar 5,8 miliar, sedangkan ada broker YU yang melakukan distribusi cukup besar sebanyak 24,8 miliar. Jika teman-teman ambil di area entry sekarang sudah floating profit ya. Jika kita ambil posisi broker YU terakhir itu di 2.800 dan sekarang posisinya di 2.600, maka upside pointnya sudah ada 200 poin seperti itu. Dan jika kita lihat 2950 dan di sini masih ada gap ya, gap supply yang kemungkinan besar akan ditutup, ada di 2980 sampai 2950 merupakan area supply yang belum terisi slotnya. Seperti saham AGI yang akhirnya terisi, saya pikir teman-teman bisa melakukan buy on weakness ya di area 2490 sampai 2440 atau di area 2270 sampai 2230. Selanjutnya ada saham agro yang ARB 2 kali dan hampir ARB ya. Saya memprediksi pertahanan ada di 2520 tetapi tembus ya. Kemungkinan besar dia akan menuju area supply di 2260 sampai 2240. Tapi sebelum ke situ dia akan melawan area demand-nya lagi di area 2380. Jika area 2380 berhasil dijebol juga, maka potensi lanjutan itu bisa mencapai 2260 sampai 2240 untuk buy on weakness. Jika kita melihat dari posisi volume trend dan momentum masih cenderung melakukan volume birisnya mulai membesar ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness. Selanjutnya jika kita berbicara agro maka kita harus berbicara BRIS. BRIS hari ini juga ditutup dengan ARB ya, dengan cukup kuat volume penjualannya. Jika kita lihat dari momentum RSI dengan momentum volume trend dari MACD masih cenderung bullish, tetapi volume bullishnya sudah terindikasi berkurang. Akan menguji area supportnya di area support dia punya inverted head and shoulder itu di area 2490 sampai 2500. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BRIS bisa memperhatikan area tersebut untuk buy on weakness ya di area 2500 sampai 2430 teman-teman bisa melakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham MTEK. MTEK lagi-lagi sudah menguji area supply-nya dan berhasil tertembus lagi ya di area 2680 sampai 2640. Area lanjutan bisa mencapai 2810 sampai 2860. Terkait momentum buka juga di minggu depan, saya pikir apakah minggu depan tanggal 6 ya, minggu depan akan rilis Bukalapak IPO di Jumat 6 Agustus. Jadi kemungkinan besar saham MTEK akan dapat momentum kembali untuk mengalami kenaikannya. Jika kita lihat dari posisi volume trend dan momentum sudah sangat menguat ya untuk saham MTEK. Bagi teman-teman yang sudah ambil di area buy on weakness-nya di area 2400-an atau bisa mencapai di area 2470, kemungkinan last call yang saya lakukan kepada sobat joker, teman-teman sudah layak hold saja ya, karena potensi kita bisa mencapai area 3090 sebagai area target penjualan yang paling optimal. Selanjutnya kita berbicara MTEK, maka kita harus berbicara medianya juga. Medianya lagi-lagi tertahan di area supply-nya di area 2310 sampai 2280. Potensi upside masih ada karena momentum volume sudah cukup bagus. MACD sudah mengindikasikan golden cross. Golden cross artinya adalah emas di saham tersebut dengan momentum yang sudah menandakan bullish cukup kuat juga. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan entry di area 2310 sampai 2280 untuk buy di posisi breakout-nya ya, dengan potensi bisa mencapai 2500 sampai 2480 untuk target pertama kita, dan target optimal kita di 2670. Jika teman-teman bertanya cut loss-nya berapa, cut loss-nya jika teman-teman ambil di area 2310 sampai 2280
teman-teman bisa memperhatikan untuk cut loss itu di area 2230. Karena di sini ada potensi jika kita ambil dari weekly, saham SMA ini berpotensi membentuk cup and handle ya. Jika taking profit kita sudah tercapai area di 2670, bukan tidak mungkin target lanjutannya masih sangat jauh ya. Maka area 2670 harus tercapai dahulu untuk kita memastikan langkah selanjutnya. Seperti itu untuk saham SMA. Layak hold untuk saham SMA. Selanjutnya ada saham film yang sudah berhasil break dari tingkat penurunan yang cukup panjang dan sekarang membentuk pola bullish symmetrical triangle ya. Jika teman-teman tertarik untuk saham film, bisa buy on weakness di area 422 sampai 420 dengan posisi momentum masih cukup ada ya. Melakukan buy on weakness dan taking profitnya bisa di 430 atau di 438. Selanjutnya ada saham MLPL. MLPL sudah berhasil balik badan ya dari posisi penurunannya sesuai dengan target entry kita. Yang pertama di 480, namun low-nya cuma menyentuh sedikit ya di 480, kemudian ditarik lagi di close-nya di 555. Kita ada 3 kali entry. Pertama di sini 645 sampai naik 630. Yang kedua, kemarin ada yang bertanya bisa ke entry, bisa, saya pikir di 575 sampai 560, dan entry ketiga itu di 540 sampai 520. Jika dapat di bawah 500 teman-teman masih punya cash, saya pikir bisa lakukan saja. Sekarang tertahan di EMA 50, jika dia berhasil break di EMA 50, dia akan lanjut bullish ya, dengan posisi dia break harga harian rata-rata 50 harinya. Posisi RSI sudah menguat ya untuk melakukan bullish, dan MACD-nya, volume trendnya sudah mengindikasikan volume bearishnya sudah mulai berkurang. Saya pikir MLPL layar hold ya, layar hold. Holdnya target pertama untuk supply di 645 sampai 630. Target supply kedua itu di area 720, dan target optimal kita di 900 dan 1045. Bagi teman-teman yang tertarik ya bisa memperhatikan area 645 sampai 630 untuk buy on breakout, atau di area 575 sampai 560 untuk buy on breakout. Pastikan buy on breakout dulu baru teman-teman entry. Kenapa? Karena di situ kita membutuhkan volume valid untuk entry sehingga momentumnya masih ada untuk saham MLPL. Selanjutnya ada saham MPPA, salah satu saham yang diinvestasikan oleh MLPL yang bergabung kepada Goto ya. Jadi sekarang sudah posisi melakukan sideways dengan base mengindikasikan bahwa target penurunannya sudah mencapai di titik area ini. Di area 940 sampai 895 teman-teman bisa melakukan pembelian buy on weakness dengan potensinya cukup bagus karena MACD dan volume trendnya sudah mengindikasikan baik. Targetnya bisa mencapai di 1130, 1155 sampai 1180 untuk target penjualan. Area stop loss-nya jika dia break area di bawah 8550, teman-teman bisa melakukan cut loss ya untuk mengindikasikan aset kita tidak berkurang banyak. Selanjutnya ada saham terakhir ya yang saya akan ulas, saham edisi kita. Ada saham Bufin yang sudah kita lakukan taking profit di area 965. Karena target 1000 tidak tercapai ya teman-teman bisa memperhatikan area 95 untuk taking profit. Kenapa? Karena teman-teman masih ingin 1000, saya pikir teman-teman juga jangan lupa melakukan jagakan profit kita di trailing stop. Karena momentumnya sudah sangat buruk ya, RSI-nya sudah cenderung lebih menukik ke bawah, menandakan bearish momentum akan dimulai, sedangkan volume trend bearishnya sudah dimulai ya dengan pengurangan volume bullish di bar putih ini. Jadi teman-teman yang ingin melakukan buy Bufin bisa memperhatikan area 875 sampai 855 untuk area demand pertama, atau kembali akum di area 820 sampai 790. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk saham edisi ini, bisa like, comment, dan subscribe
channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang saya sudah sediakan di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih.